Selamat pagi pemirsa, saya Lutfi Diana. Dalam beberapa menit ke depan akan menemani Anda dalam My News, berita aktual dan terpercaya. Seorang mahasiswa Universitas Negeri Semarang ditemukan tewas di kamar kosnya di Gunung Pati, Semarang. Mahasiswa bernama Judi Yuda Permana sempat mengeluh sakit hingga muntah darah sesaat sebelum membeli tiket mudik di Terminal Udara. Kasih Humas Polrestabes Semarang, Kompol Untung Kristopo menjelaskan, sebelum tewas korban sempat pergi untuk membeli tiket pulang ke kampung halamannya pada Senin 19 Desember 2022. Korban berangkat menuju Terminal Unggaran bersama seorang temannya. Belum sampai terminal, korban mengeluh sakit dan sempat muntah darah. Korban pun kemudian dibawa pulang kembali ke kosnya di Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Semarang. Mahasiswa asal Bangka Barat tersebut kemudian berbaring di kamar kosnya dan sempat ditinggal oleh temannya untuk mengembalikan motor. Setelah teman korban kembali ke kosan korban dan saat itu korban masih hidup, polisi pun sempat dihadirkan ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Hasilnya, hingga saat ini tidak ditemukan tanda-tanda bekas kekerasan terhadap tubuh korban. Untung pun menjelaskan berdasarkan keterangan saksi, korban memang kerap mengeluh sakit dan muntah saat pagi. Dari keterangan saksi dan teman-teman korban sering muntah di pagi hari dan baru hari ini muntah darah dan mimisan. Dikarenakan memiliki kebiasaan begadang, makan tidak teratur. Saat ini, jenazah sudah dikembalikan kepada keluarganya. Untung pun membenarkan bahwa korban merupakan mahasiswa akhir dan akan diwisuda. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Hujan deras yang mengguyur wilayah ibu kota mengakibatkan 2 ruas jalan dan 2 RT tergenang banjir pada Kamis 22 Desember 2022. Ruas jalan yang tergenang banjir yaitu Jalan Wijaya Timur 6, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mencapai ketinggian 20 cm. Sedangkan di Jalan Pondok Karya, Kecamatan Mampang Papatan, Jakarta Selatan mencapai ketinggian 70 cm. Selain merendam 2 ruas jalan, air juga merendam 2 RT di Kelurahan Bangka dan Kelurahan Kuningan Barat. Ketinggian air di Kelurahan Bangka mencapai ketinggian 45 cm, sementara di Kelurahan Kuningan Barat mencapai ketinggian 70 cm. Terjadinya genangan banjir di kedua RT tersebut disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi serta luapan Kali Krukut dan Kali Mampang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan personel untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik. Genangan di sejumlah daerah itu ditargetkan surut dalam waktu dekat. BPBD juga mengimbau agar masyarakat berhati-hati dan tetap waspada terhadap potensi genangan air. Kita beralih ke informasi lainnya. Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan Piala Dunia 2022 Qatar yang baru selesai benar-benar menyatukan dunia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen, penggemar dari 32 negara berada di kota yang sama. Piala Dunia 2022 Qatar berlangsung di 8 stadion masing-masing dalam waktu tidak lebih dari 1 jam perjalanan satu sama lain dan menawarkan kepada para supporter yang tidak menonton pertandingan sebuah festival penggemar FIFA resmi di jantung ibu kota untuk menikmati pengalaman Piala Dunia FIFA. Piala Dunia ini juga merupakan edisi pertama FIFA World Cup yang digelar di negara Timur Tengah. Dengan para penggemar yang berkunjung melaporkan pengalaman budaya yang positif dan baru. Perpaduan budaya yang terjadi di Piala Dunia ini adalah sesuatu yang benar-benar unik. Bukan hanya setiap orang yang datang ke sini, tetapi juga mereka yang menonton dari rumah dan dapat merasakan atmosfer ini. Mereka menyadari bahwa sesuatu yang sangat istimewa sedang terjadi di Piala Dunia FIFA dan masih ada kegembiraan yang akan datang hingga akhir. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Lutfi Diana beserta kru yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat pagi. Hello people,
ketemu lagi dengan gua Mario Sumara di acara My Talk Show. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan beberapa mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dan apa sih yang bakal kita bahas gitu? Kita bakal membahas suka duka jadi anak kos di Karawang. Baik, sebelumnya kita bakal memperkenalkan diri. Di samping saya sudah ada 3 mahasiswi cantik dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, baik, bisa memperkenalkan diri dulu dari nama, lalu program studi dan juga semesternya. Dan jangan lupa juga dari asal kalian tuh dari mana sih masing-masingnya gitu. Silakan Mbak. Oke. Halo, nama gue Meli Yulia. Gue salah satu mahasiswi Universitas Singapura Bangsa Karawang di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Gue dari Bogor. Oh, juga ya dari Bogor. Ini tetenya yang di tengah. Ya, perkenalkan, nama saya Desa Yulia, asal saya dari Subang dan saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya kuliah di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, dari Subang ya. Tuh, jauh-jauh banget ya. Satu lagi ini tetenya. Halo, perkenalkan saya Lutfi Diana. Saya asal dari Cirebon. Saya salah satu mahasiswa di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Unsika, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, tadi dari Teh Meli dari Bogor, terus dari Teh Desi itu dari Subang, dan Teh Lutfi dari Cirebon. Betul sekali ya teman-teman, pantas mereka ngekos gitu. Lalu gimana nih kuliahnya, lagi sibuk apa gitu, lagi ngerjain project-project apa, atau emang lagi mumet-mumetnya tugas, atau emang santai aja gitu? Dari gimana nih Teh Meli? Tugas yang pasti kita sedang sibuk tugas, banyak proyek yang harus diselesaikan sebelum UAS terutama. Ya itu kesibukan mahasiswa seperti biasanya, disibukkan dengan tugas sebelum UAS. Oh, pasti tugas ya kalau mahasiswa itu. Gimana dari Teh Desi ya? Sama aja nih tugas atau gimana? Atau Sama santai aja. aja nih? Enggak sih, enggak lagi santai. Soalnya kan ini mau UAS juga, jadi banyak banget tugas dan banyak proyek yang harus dikerjakan. Salah satunya sekarang kebetulan kelas kita itu lagi mau pentas mendamping. Oh, jadi agak sedikit ada promosinya gitu ya. Sedikit promosi. Sekalian promosi nggak nih? Drama apa tuh namanya tuh? Kelas kita lagi mau pentas drama Asma Loka. Kebetulan nanti pentasnya tanggal 29 Desember, hari Kamis, dan bagi kalian yang mau menonton bisa datang ke sini. Oke, tadi ada lagi mengerjakan project katanya teman-teman. Projectnya tadi teater Asmara Loka ya. Iya. Bagi teman-teman yang mau ikut untuk mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang yang suka menonton teater, silakan menghubungi Teh Desi langsung. Oke, satu lagi nih, gimana nih dari Teh Lutfi? Kalau saya sendiri juga sama seperti kakak-kakak yang lain. Kesibukan sekarang memang lagi banyak banget tugas ya Bunda. Jadi banyak tugas menjelang UAS, dan juga saya lagi sibuk juga di kerjaan sampingan saya gitu. Saya kerja sebagai content creator dan beberapa part-time kecil, dan itu apa ya, sangat berpengaruh antara saya harus menjaga kuliah dan kerjaan saya gitu. Begitu Kang Mario. Keren sekali ya, sambil kerja. Ya, seperti yang kita tahu ya dari teman-teman mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang ini, semuanya dari orang-orang luar dari Karawang. Otomatis kalian semuanya ngekos atau pulang pergi? Kalau kebetulan Oh, ngekos. Pastilah ya, pasar PP gitu, Cirebon Karawang gitu. Oke, mungkin ada sedikit pertanyaan sih ya. Planning apa sih? Kenapa sih kalian tuh mau melanjutkan pada saat kalian SMA ataupun SMK gitu? Planning kalian tuh emang mau ke Unsika atau emang tadinya mau ke universitas lain gitu? Bisa berbagi pengalaman aja gitu. Silakan Teh Desi aja dulu, Teh Desi. ya. Kebetulan tadinya saya kan mau masuk ke kedokteran. Nah, terus tidak jadi. Nah, seperti yang disarankan sama orang tua saya, jadi saya disuruh kuliah di yang terdekat di Unsika. Kebetulan dari Subang ke Unsika itu jaraknya ya lumayan dekat. Oh,
bukannya di Subang itu ada Universitas Subang ya? Ya, kebetulan di Subang juga ada, tetapi orang tua saya menyarankan untuk kuliah di negeri. Kebetulan di Subang swasta. Ya betul betul. Belum ada ya yang negeri ya. Tapi Unsika cakep. Teh Meli gimana Teh Meli? Kenapa sih mau lanjut di Unsika atau emang planningnya sesuai planning dari Unsika atau gimana tuh? Sebenarnya pas awal itu, ini dari SMP ya. Dari SMP tuh ada teman, dia orang Karawang, dia lahirnya di Karawang. Terus dia juga merekomendasikan Universitas Singapura Bangsa Karawang ini gitu. Dan dia juga rencananya mau kuliah di sini. Tapi ternyata setelah SMA dan pas kita tes masuk ke sini ternyata saya yang keterima juga. Jadi ya niatnya pengen bareng sama dia tapi ternyata juga gitu. Takdir berarti Iya. rekomendasi dari teman, Iya, tapi rekomendasi. temannya Tapi temennya nggak masuk. nggak masuk, itu malah masuk ke universitas lain. Iya. Oke, berarti Meli keren juga nih bisa masuk ke Unsika gitu. Oke, Teh Luti gimana? Kalau saya sendiri, planning awal saya itu masuk ke kesehatan. Nah, namun dari guru saya itu kurang menyarankan. Karena problemnya itu ada di sekolahan kita emang kurang ternama. Jadi dikhawatirkan tidak diterima, akhirnya saya memilih ke cari prodi yang bahasa Indonesia. Karena kebetulan saya dulu suka nulis, suka baca, dan akhirnya disarankan untuk ke Unsika. Oke, berarti sesuai planning nih ya? Iya, lumayan lah. Cuman beda fakultas saja. Terus kenapa sih? Apa sih yang membuat kalian mau ngekos gitu, mau jauh dari keluarga, kayak memutuskan buat hidup mandiri di kota orang gitu? Apa sih yang membuat kalian mau buat ngekos gitu? Dari Salah satunya selain karena memang jarak ya, karena tidak memungkinkan juga untuk pulang pergi karena dari jarak dari Karawang ke Bogor juga cukup jauh gitu. Salah satunya ya karena kita benar-benar, terutama saya benar-benar kalau kita tahu kalau kita punya keinginan gitu apapun pasti bakalan dilakukan gitu. Salah satunya ya saya pengen karena saya pengen kuliah di sini, cita-cita saya ada di sini gitu, mengejar cita-cita saya gitu. Dan akhirnya ya udah, meskipun memang harus jauh dari orang tua, dan kalau boleh jujur ini pertama kali dalam hidup saya jauh dari orang tua, karena dari kecil sampai SMA itu nggak pernah jauh dari orang tua. Meski kadang nginep di rumah temen aja tuh nggak pernah. Jadi udah karena anak bungsu gitu paling kecil, jadi agak sedikit strict parents gitu ya. agak Orang tua dikekang pasti dikit lah. ya sedikit dikekang. Dan ini juga pas mau ngekos, orang tua pasti bilang yakin mau ngekos gitu, yakin nanti gimana gitu. Orang tua pasti wajar lah khawatir gitu, tapi karena dari awal sudah punya tekad yang kuat gitu mau ngejar cita-cita, jadi ya orang tua juga akhirnya luluh gitu. Oh ya udah, yang penting bisa jaga diri. Oke, berarti keren juga ya, baru pertama kali langsung. Tapi nyaman gitu di Karawang, tinggal di Karawang deh. Karena pertama adaptasi suhu sebenarnya. Suhu. Adaptasi suhu. Bogor itu dingin banget. Ternyata pas Karawang, aduh, masya Allah ya. Tiap hari tuh keringet, banjir ini kayaknya, mandi keringet gitu kayaknya. Tapi alhamdulillah setelah 2 bulan itu alhamdulillah udah bisa beradaptasi sama suhu, sama lingkungan di sini ya. Alhamdulillah tetangga-tetangga di sini juga baik, dapat teman kos baik, terus tetangga-tetangga kosnya juga alhamdulillah baik. Jadi nyaman. Lingkungannya enak. Lingkungannya ya. Tadi sih gimana nih Tadi sih? Kenapa sih mau ngekos gitu? Padahal Subang itu kan maksudnya masih bisa PP lah gitu. Saya kan awalnya pulang pergi pas pertama masuk ke Unsika. Nah, terus disaranin sama orang tua buat ngekos karena nggak mungkin kan setiap hari pulang pergi. Jadi ya akhirnya kos. Tapi juga sih ya kalau misalkan ada Iya, tiba-tiba kalau kerja misalkan- kelompok iya, gitu iya. kan. Kalau misalkan kuliah mah masih bisa lah ya gitu. Iya. Teluti gimana Teluti? Ini mah udah pasti ngekos lah ya, dari Cirebon. Iya, kalau saya kebalikan dari Teh Meli. Kalau Teh Meli pertama kali, kalau saya udah sering banget tuh jauh dari orang tua. Saya dari SMP, SMA, sampai sekarang jauh dari orang tua. Karena dulu tinggal di asrama, sekarang harus ngekos gitu.
Kenapa saya tinggal di kosan? Karena ya jauh antara Cirebon ke sini. Gitu Kang Mario. Berarti alasannya beda-beda semua ya, dari setiap orang memiliki alasan masing-masing gitu buat ngekos, memutuskan buat ngekos itu karena apa gitu faktornya. Lalu apa sih, ada nggak ya gitu kesulitan-kesulitan kayak kalau misalkan ngekos itu nyari makannya susah, terus kayak nggak cocok sama airnya yang ada di Karawang ini, atau gimana gitu, kesulitan-kesulitan apa sih yang kalian alami gitu pada saat ngekos gitu? Apalagi tadi Temeli bilang kan kayak pertama kali gitu jauh dari orang tua gitu, kayak kangen orang tua, bisa telepon atau gimana. Dari Temeli gimana sih kesulitan yang Temeli rasain gitu? Kesulitannya biasanya ada yang ngingetin makan, ada yang cerewet gitu, makan udah makan belum gini-gini. Kalau sekarang nggak ada. Paling kalau ini ya di telepon itu ya biasanya tiap hari. Ya itu sih paling kebiasaan yang biasanya kita terbiasa ada orang tua, terus tiba-tiba harus mandiri apa-apa sendiri. Biasanya kalau pagi udah disiapin sarapan sama orang tua gitu sama ibu, tiba-tiba sekarang sarapan hari sendiri, harus keluar nyari, kalau nggak ya masak, ya meskipun masak ya kalau kosan ala kadarnya seadanya gitu ya, paling itu sih. Oke, berarti yang biasanya ada yang ngingetin makan, terus nyiapin makan gitu. Ya betul. Berarti Temeli itu disarankan buat nyari ayang sih sebenarnya. Kalau Teh Desi gimana nih, kayak kesulitannya? Kebetulan saya juga sama seperti Meli. Kesulitannya paling yaitu biasanya kalau di rumah saya tuh selalu disiapin makannya sama orang tua, dan semenjak ngekos harus cari makan sendiri keluar. Pagi kalau misalkan pulang kuliah sore suka capek, kadang kerja kelompok pulang sore suka capek, jadi kadang saya nggak makan sih. Memutuskan untuk tidak makan. Berarti di ngekos itu diet alami ya. Oke, dari Teh Lutfi gimana nih Teh Lutfi? Kalau dari saya itu masalah yang sering dialami setiap bulan itu masalah keuangan. Itu penting. Karena apa? Satu, kita jauh dari orang tua. Satu juga kan kita harus ngatur keuangan kita. Bagaimana dari tanggal 1 sampai tanggal 30 kita punya uang terus buat makan kita sehari-hari, buat jajan, buat bensin misalnya, dan lain-lain. Belum lagi tugas dan lain-lain yang sekarang tuh lagi marak-maraknya banget ya. Iya. Lagi banyak banget, dan itu pasti butuh biaya yang banyak. Ya manajemen keuangan ya, kalau anak kos itu harus pinter-pinter gitu. Dikasih bulanan segini harus sampai ke bulan depan gitu. Kadang suka terlena nggak sih kalian kalau misalkan dikasih uang bulanan segini terus 5 hari habis. nah oke, menurut kalian ya lebih senang kalian di rumah dengan hidup ada orang tua, atau kalian tuh lebih senang di kosan gitu loh, hidup mandiri, hidup sendiri, dan juga bisa bebas lah tentunya, ya nggak? Gimana tuh dari Temeli? Plus minus sih sebenarnya. Kalau untuk di rumah sebenarnya hampir sama, karena di rumah pun saya sendiri gitu. Maksudnya sendiri bukan arti nggak ada teman, orang tua ada, tapi lebih kayak kakak ini kan semuanya kerja, jadi berasa anak tuh nggak sebenarnya. Jadi di rumah juga tetap sendiri di kamar gitu, sampai orang tua bilang main dong keluar gitu, masa di kamar terus. Nah setelah di kosan ngekos pun tetap sama. Kalau misalkan nggak ada kegiatan di kampus ya lebih di kamar, di kos daripada keluar. Jadi nggak ada ini sih, nggak ada. Paling perbedaannya ya itu tadi, manajemen keuangan. Manajemen. Kalau di rumah aman lah ya. Di rumah aman, meskipun sebenarnya di rumah nggak ada uang bulanan, nggak ada uang bulanan, nggak ada pemasukan bulanan gitu. Kalau di sini ada pemasukan bulanan dari orang tua, cuman ya pinter-pinter kita memanage uang. Cuman karena perempuan itu kan lebih ini kalap mata sama makanan ya, sama jajan-jajanan, apalagi kalau udah ada abang-abang lewat nih, apa nih, basah nih, cilok nih, kadang suka pengen gini ya. Itu sih susah nahannya kalau buat jajan. Dari Teh Desi gimana nih? Ya, pastinya ada enak-enaknya jadi anak kos itu. Enaknya sih ya pasti banyak teman juga, bisa mandiri, bisa belajar mandiri. Kalau nggak enaknya jauh dari orang tua,
biasanya kan saya jualan, kalau di rumah kan makan ada yang nyiapin yang seperti itu. Kalau misalkan di kos kan harus cari makan sendiri gitu sih. Ada suka dukanya lah gitu ya. Sekarang Dari Lutfi gimana nih? Kalau dari saya sendiri mungkin lebih banyak suka di kosan ya. Soalnya kalau misalkan sekarang tujuan saya ngekos itu kan untuk kuliah di jenjang pendidikan S1 saya. Nah, kalau misalkan di rumah itu saya mengerjakan pekerjaan rumah lebih banyaknya. Sedangkan untuk pekerjaan kuliah saya itu kadang terbengkalai kalau misalnya ada di rumah. Nah, kalau misalkan saya ada di kosan itu lebih tertata, lebih banyak waktu untuk saya mengerjakan tugas misalnya. Gitu. Ya, sebenarnya saya agak bingung sih karena saya belum pernah ngekos nih. Saya mau nanya gitu, kalau misalkan kalian tuh lagi free class atau emang dosennya nggak masuk, terus tiba-tiba nggak ada kegiatan lah di hari Senin itu misalkan gitu. Nah kalian tuh ngapain sih di kosan? Apa cuma diem di kosan atau main hangout sama teman-teman atau di mana gitu? Dari Dede sih gimana nih biasanya nih kegiatannya gitu? kalau saya sih paling main sama teman, keluar, kalau nggak nonton bioskop, terus ya makan bareng. Nonton bioskop tiap hari? Enggak juga. Ya juga paling kalau misalkan nggak ada kelas biasanya nggak masuk. Kalau dari Teh Meli gimana nih? Kalau saya, kalau sebenarnya nggak ada kelas atau free class itu biasanya kalau di kosan mungkin ngerjain tugas gitu. Kalau niat ya ngerjain tugas, kalau misalkan nggak niat ya paling nonton YouTube segala macam, tidur. Karena biasanya kalau udah ada kelas terus kadang pulang sore terus langsung ngerjain tugas, begadang ngerjain tugas, jadi kita butuh tidur. Jadi kalau ada waktu libur ya diisi pakai istirahat. Tidur. Oke, istirahat lah Iya. gitu ya. Dari TUP gimana TUP? Kalau saya sendiri itu, kalau misalkan ada free class itu biasanya masak sih. Sambil belajar masak karena saya suka masak, buat makan juga ya. Selain itu saya paling kerjain kerjaan freelance saya, content creator atau yang lain-lain, dan nanti tugas tentunya main game dan tidur sih, nggak kelupaan tidur. Ya semuanya jawabannya hampir sama-sama semua ya, lebih ke istirahat gitu, lebih ke rekreasi gitu, lebih self reward aja sih gitu dari capeknya ngerjain tugas kuliah, terus bahkan tadi ada yang freelance juga ya, itu ya kalau ada libur ya kita istirahat. Oke, baik. Happy people, kita tadi udah mendengarkan nih kayak pengalaman-pengalaman dari teman-teman mahasiswa Unsika itu, kayak suka duka mereka tuh menjadi anak kos tuh kayak gimana sih gitu. Nah sebelum kita akhiri acara hari ini, dari kalian ada kesan-pesan gak sih buat teman-teman yang emang mau masuk perkuliahan terus mereka bakalan ngekos? Ada pesan dan juga pesannya sih dari kalian? Pesan-pesannya kalau mau ngekos ya pasti harus siap buat jauh dari orang tua, siap buat manajemen uang yang pasti itu, karena banyak banget kasus-kasus yang memang anak kos bahkan banyak yang sakit, terutama lambung. Kayak Makanya makanya promo tuh udah jadi sahabat, promo paracetamol udah jadi sahabatnya anak kos. Jadi mungkin lebih kejaga kesehatan, apalagi iya keuangan itu yang paling penting, karena kalau udah mulai tanggal tua makanya mie doang. Nah itu yang harus sedikit dihindari sih, kalau perlu ya jangan sampai yang manajemen keuangan ya. Oke, dari Tende sih gimana nih pesan-pesan? Sama sih kayak Meli, saya juga memberikan pesan buat yang ngekos ataupun yang mau masuk kuliah, ya tetap semangat, dan kalau misalkan itu ya harus jaga kesehatan juga, terus juga dari keuangan juga dipersiapkan. Dari Teh Lutfi? Kalau dari saya buat teman-teman semua yang mau kuliah, tentunya yang baru mulai, selesaikan apa yang kalian mulai, karena itu harus kita lakukan. Terus jangan lupa makan tentunya. Jangan lupa. Oke. Makan semuanya ya, karena itu hal fondasi yang paling penting. makan gitu, makan dan tidur. Oh itu Oke. yang kelupaan. Dari saking sibuknya gitu ya.
Oke, kita sudah berada di penghujung acara ya teman-teman. Mungkin saya ucapkan terima kasih banyak kepada Teh Meli, Teh Desi, dan juga Teh Lutfi telah berbagi pengalaman, berbagi cerita kepada teman-teman Happy People semuanya, teman-teman penikmat My Talk Show ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan juga sampai di sini perjumpaan kita. Gue Maria Sumarna pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Selamat sore pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Ningrum Sari di acara My Sport. Kali ini saya sedang berada di Gor Panatayuda, Karawang. Di dalam gor ini sedang berlangsung berbagai macam jenis olahraga seperti badminton, tenis lapangan, basket, dan voli. Seperti yang Anda lihat, di samping saya sedang berlangsung kegiatan olahraga tenis lapangan. Permisi Teh sebelumnya, apakah Teteh bersedia untuk diwawancari? Boleh. Terima kasih ya Teh. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Teh. Nama saya Anissa Hermawati. Ya. Saya dosen Universitas Buana Perjuangan, Fakultas Hukum. Iya. Teteh kan dari Fakultas Hukum ya. Tapi saya lihat-lihat tuh Teteh gemar berolahraga gitu Teh. Iya. Sebelumnya Teteh tuh sering olahraga apa? Alhamdulillah kalau sampai saat ini saya suka olahraga bulu tangkis. Oh, bulu tangkis. Itu bulu tangkis sering dilakukan setiap hari atau Seminggu 3 kali. oh seminggu 3 kali? Kegiatan bulu tangkis ya Teh. Nah itu untuk waktunya itu kayak pagi, siang atau sore Teh? Malam, karena paginya saya ngajar. Oh iya. Kegiatan Teteh kan bulu tangkis ya hobinya. Itu tuh untuk hobi aja atau kayak kebutuhan atau Kalau untuk saat ini hobi sih. hobi? Dari hobi itu Teh udah pernah ikut ajang turnamen atau perlombaan? Udah pernah. Udah pernah. Ajang apa itu Teh? Kalau dulu Iya. waktu saya masih SMP. Oh iya. Ya, karena saya mantan atlet juga. Oh, iya. Atlet Karawang. Oh iya. Di bidang bulu tangkis. Waktu SMP saya beasiswa atlet di SMP Negeri 1. Oh SMP Negeri 1 Karawang. Teteh itu tuh suka bulu tangkis apakah didorong oleh orang tua atau kemauan Teteh sendiri? Kemauan saya sendiri. Oh iya. Untuk tempat bulu tangkisnya apakah hanya di sekedar Gor Panatayuda atau ada di tempat lain? Di mana-mana. Oh, sering main. Sering main, udah menjelajahi di Karawang ini. Oh, iya. Seringnya di mana Teh? Di Setiap Putra, Oh. Gor Panatayuda, Oh, iya. di Dewi, Oh iya. pokoknya banyak deh. Untuk kedepannya Teh mau ada ini gak keinginan untuk ikut turnamen lagi gitu? Enggak sih, Enggak. lagi fokus karir buat dosen aja. Oh, buat dosen. Iya. Mungkin hanya segitu saja ya Teh wawancaranya. Iya. Terima kasih sudah bersedia untuk wawancara. Oke, siap, sama-sama. Iya. Permisi Kak, apakah kakak-kakak ini bersedia untuk saya wawancarai? Bersedia. Bersedia ya. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, misalnya namanya kalau boleh tahu. Nama saya Naufal Ahmad Firdaus. Nama saya Kevin Adi Pratama. Oke. Kak, olahraga yang sering dilakukan oleh kakak-kakaknya ini dalam sehari-hari apa? Ya ini badminton. Bermain bulu tangkis sih. Iya. Kalau boleh tahu sejak kapan main bulu tangkis ya? Sejak SMP. Sejak kelas 5 SD. Kan udah lama ya mainnya. Udah ikut pertandingan apa aja atau turnamen? Boleh dijelasin? Belum pernah. Baru kemarin pertandingan Bupati. Bupati Iya Karawang. Enggak, Purwakarta kejuaraan Bupati. Oh, Purwakarta. Iya. Terus itu gimana hasilnya? Hasilnya kurang. Ente. Ini kan sekarang kan latihan di Gor Panatayuda ya. Masuk klub atau gimana? Ya masuk klub. Nama klubnya apa?
klub Bineka. Bineka. Ini kan main badminton ya. Ada cita-cita gak atau keinginan untuk jadi pelatih gitu di masa depan, pelatih badminton gitu? Nggak ada. Kalau pemain, lebih ke pemain. Lebih ke pemain ya. Tadi kan pas ditanya mau jadi pelatih kan pada gak minat ya. Kenapa gitu? Padahal kan mungkin nanti kan bisa gitu melatih kayak siapa gitu idolanya yang sekarang jadi pelatih bulu tangkis gitu. Kenapa? Gak minat aja, pengen jadi pemain. Pengen jadi atlet aja. Lebih ke pemain karena umurnya masih panjang. Itu kan tadi kan pengen jadi pemain ya. Dari banyaknya pemain bulu tangkis siapa idolanya? Victor Excelsen. Cesar Sarvito. Bagus-bagus sih tadi. Terus alasan kalian milih badminton dari banyaknya cabang olahraga itu kenapa? Karena mau nerusin hobi dari ayah. Udah dari hobi dari kecil juga. Karena kelihatannya badminton tuh lebih simpel aja dibanding olahraga lain. Sebelum kalian bermain di sini, ini kan Gor Panatayuda ya. Pernah gak main di klub lain? Tadi kan klub Bineka ya? Sebelumnya pernah di klub PCP. Sebelumnya udah pernah banyak sih klubnya. Tapi banyak. Yang pertama Angkasa, yang kedua Waroeng Badminton Academy. Selain bermain di ini kan Gor Panatayuda, di sini ada tempat latihan lain nggak selain di sini? Kalau boleh tahu di mana? Di Bensar. Ini Johar. Ini kan sekarang kan lagi latihan hari Jumat ya. Biasanya tuh berapa kali sehari atau dalam seminggu tuh berapa kali? Kalau saya seminggu 3 kali latihan. 6 kali kalau saya. 6 kali. Selama bermain badminton, entah itu latihan atau turnamen, pernah gak mengalami cedera gitu? Pernah. Yang paling parah? Ankle. Iya. Pernah. Ankle juga sama. Untuk kakak Naufal sama kakak Kevin, makasih ya udah bersedia diwawancarai. Dan semangat terus latihannya, semoga nanti bisa ikut turnamen dan bisa menjuarai turnamen tersebut. Demikian berita hari ini, saya Ningrum Sari pamit undur diri. Salam olahraga.